Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang GERD. Pada termin video ini akan dibahas tentang bagaimana diagnosis GERD atau gastroesophageal reflux disease itu ditegakkan sebelum seseorang mendapat terapi. Jadi nanti akan kita lihat bahwa umumnya diagnosa GERD itu bisa ditegakkan dengan anamnesis atau hanya menanya riwayat medis pasien, atau bisa juga dengan langsung pemberian terapi, atau satu lagi yang metode invasif semi invasif adalah eee dengan endoskopi. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Jadi diagnosis GERD itu umumnya yang dilakukan di Indonesia itu hanya melalui 3 ini. Pertama adalah GERD-Q, artinya sebuah kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan mengenai gejala GERD yang pengaruhnya pada kualitas hidup penderita serta efek penggunaan obat-obatan terhadap gejala dalam 7 hari terakhir. Jadi itu kuesioner, ada beberapa poin, nanti bisa kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah diagnosis itu bisa dilakukan dengan terapi empirik, yaitu memberikan obat lebih dulu selama 1 sampai 2 minggu. Dan ketiga, kalau misalkan terjadi dalam 2 minggu itu tetap tidak membaik, biasanya dilakukan 2 minggu atau kadang bukan hanya 2 minggu, tapi bisa sampai sebulan itu tidak membaik. Kalau pasiennya bersedia atau ditanggung oleh asuransi dan BPJS-nya, itu bisa dilakukan endoskopi, terutama pada pasien-pasien yang terdapat tanda alarm. Alarm itu artinya pertama adalah anemia, kedua loss of body weight atau penurunan berat badan, ketiga anoreksia atau kesulitan makan, atau dalam 3 bulan terakhir itu gejalanya hebat, misalkan penurunan berat badan dan sebagainya. Terus ada WAB hitam maupun muntah darah, dan yang terakhir disfagia atau kesulitan menelan. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama untuk diagnosis yang pertama, yang paling mudah, yang bisa dilakukan pada fasilitas kesehatan yang sederhana adalah dengan mengisi kuesioner. Kuesioner itu sebenarnya isinya pertanyaan-pertanyaan itu yang ngisi dokternya. Misalkan, seberapa sering Anda mengalami perasaan terbakar di bagian belakang tulang dada atau heartburn? Nah, itu dalam 7 hari terakhir Anda bisa menentukan. Misalkan kalau hanya 1 hari nilainya 1, 2 sampai 3 hari nilainya 2, 4 sampai 7 hari itu nilainya 3. Seberapa sering Anda mengalami naiknya isi lambung ke arah tenggorokan atau mulut? Ini gejala regurgitasi. Nah, lihat 2 gejala pertama itu makin sering, itu skornya makin besar. Sementara gejala-gejala selanjutnya, misalkan seberapa sering Anda mengalami nyeri hati, kalau dia makin sering justru skornya makin kecil, karena ini untuk membedakan dengan eee, gastritis atau asam lambung yang tidak meningkat tapi mengiritasi di dinding lambung. Seberapa sering Anda mengalami mual, itu juga. Jadi kalau makin sering justru nilai skornya makin kecil. Terus berapa sering Anda mengalami kesulitan tidur malam karena rasa terbakar di dada atau naiknya isi perut. Nah, itu juga nilainya sama dengan yang gejala utama. Terus seberapa sering Anda minum obat tambahan untuk mengulangi rasa terbakar di dada atau naik isi perut selain yang diberikan oleh dokter Anda, seperti obat mah yang dijual bebas di warung-warung. Nah, hasil-hasilnya itu lalu dijumlahkan. Kalau jumlahnya kurang atau sama dengan 7, itu kemungkinan eh, Anda menderita GERD itu kecil. Sementara kalau jumlahnya 8 atau sampai 18, itu kemungkinan Anda menderita GERD itu lebih besar. Nah, biasanya setelah hasilnya itu diketahui, nah, yang kedua, diagnosisnya bisa dilakukan dengan terapi empirik. Nah, terapi empirik itu maksudnya sebelum diagnosa pastinya ditegakkan,
biasanya dalam, praktek klinis itu karena misalkan, diagnosa pastinya itu lama atau membutuhkan fasilitas yang, eee, mungkin tidak ada di tempat pasien berada berobat, biasanya diberi obat dulu. Nah, kalau dia diberi obat, misalkan lansoprazol, pantoprazol, dan sebagainya, dosis ganda selama 1 sampai 2 minggu, itu gejalanya menghilang, terus nanti ketika obatnya itu di-stop, gejalanya muncul kembali, itu bisa juga langsung diberikan, diagnosis sebagai GERD. Nah, setelah diberikan PPI ini, lalu nanti diterapi sekitar, eee, apa namanya, 8 sampai 12 minggu. Nah, tapi kalau ada gejala alarm, itu biasanya pasien disarankan untuk melakukan endoskopi. Nah, endoskopi ini ya, pastinya dibius tapi bius umum, terus dimasukkan alat endoskop itu, dari mulut, itu masuk ke, kerongkongan sehingga sampai ke lambung, dan di lambung itu dilihat, nanti apakah terjadi iritasi pada dinding lambungnya atau pada esofagusnya itu. Lalu kalau misalkan ada, iritasi atau luka atau benjolan, biasanya bagian yang teriritasi itu diambil untuk dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Nanti beberapa hari kemudian baru ada hasilnya, itu GERD, itu gastritis, atau yang lainnya. Oke, jadi eh, itulah tahap-tahapan dalam mendiagnosa penyakit gastroesophageal reflux disease, atau demikian juga tahap-tahapan terutama pada pasien-pasien dengan gejala gangguan lambung. Umumnya tidak langsung ujuk-ujuk, "Dok, saya minta diendoskopi," ya, nah, seperti itu. Kecuali yang bersangkutan sudah lama menderita itu atau yang bersangkutan ada gejala alam simptom itu, baru biasanya akan dijadwalkan untuk dilakukan endoskopi. Nanti setelah diagnosa tegak atau pasti definitif, biasanya dilakukan, pengobatan yang juga lebih intensif. Nah, juga yang paling penting adalah bagaimana faktor-faktor resiko yang ada pada pasien itu, yang faktor resiko bisa diubah, harus juga diubah dan diperbaiki. Demikian teman-teman, tahap demi tahapan untuk mendiagnosa, gastroesophageal reflux disease. Semoga Anda semua bisa memahami ini dan menjadi pengetahuan bagi Anda semua. Kalau ada pertanyaan dan komentar, Anda bisa tuliskan di kolom komentar atau Anda bisa gabung di grup edukasi sehat untuk mendapatkan, eee info-info tentang kesehatan gratis di, WhatsApp Anda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.